Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja ya dalam eh, aktivitas sehari-hari. Juga salam buat keluarga, sehat selalu, tetap semangat. Dan kali ini kita bergeser dulu. Kalau kemarin-kemarin kita hiruk pikuk dengan berita info tentang tim nasional kita yang sudah lolos ke putaran keempat walaupun kalah telak dari Jepang, tapi kita sudah mempersiapkan diri untuk tampil pada Oktober yang akan datang. Nah, sekarang kita akan bicara untuk membahas persiapan timnas U23 kita untuk Piala AFF atau Asian Cup, di mana kita ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara. Ini menarik. 2 stadion sudah disiapkan oleh PSSI, Stadion GBK Gelora Bung Karno dan satu lagi Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Nah, pasti teman-teman juga sudah tahu, udah pembagian grup sudah ada. Kita di grup A, ada tim kuat musuh bebuyutan kita, Harimau Malaya. Ada Filipina, dan satu lagi Brunei Darussalam. Hanya di grup A itu yang terdiri dari 4 tim. Sementara di grup B dan C masing-masing 3 tim. Di B itu ada juara bertahan, Vietnam. Wah, ini ada Kamboja dan Laos. Di grup C, tim unggulan lainnya, Thailand. Ya, di sana bersama dengan Myanmar dan Timor Leste. Kalau melihat dari grup ini, saya rasa perhatian utama itu wajar ada di grup A karena ini grup yang menarik untuk dilihat, apalagi pertemuan antara tim Garuda Muda kita menghadapi tim muda juga Harimau Malaya yang ditunggu-tunggu. Bolehlah timnas senior kita yang tadinya ingin melakukan pertandingan uji coba di FIFA Matchday pada September yang akan datang dengan Malaysia itu tidak kesampaian karena pihak FAM menolak untuk bermain dengan timnas. Mungkin di lain waktu karena mereka punya persiapan yang lain katanya, tetapi sekarang itu jodohnya ada di pertemuan tim U23 di Piala AFF atau Asian Cup. Nah, jadwalnya sudah keluar, sudah dirilis teman-teman. Kita pertandingan pertama itu akan bertarung dengan Brunei Darussalam. Nah, Asian Cup ini akan berlangsung pada Juli 15 sampai 29. Nah, di tanggal 15 itu kita memulai laga pertama di grup A, Brunei. Dan saya rasa kita bisa mendapatkan 3 poin di sini, kita bisa menang. Sementara Malaysia ketemu dengan Filipina. Di tanggal 18, kita ketemu dengan Filipina. Malaysia ketemu Brunei. Baru di tanggal 21, ini yang dinanti-nantikan. Ini yang ditunggu oleh penggemar sepak bola timnas. Kita bertarung dengan tim Harimau Malaya U23. Dan pertandingan itu akan dimainkan di GBK. Jadi PSSI lewat Ketua Umum PSSI Pak Erik sudah mengajak para supporter yang mencintai timnas ini, ayo berbondong-bondong, mari kita penuhi GBK untuk mensupport, memberikan dukungan kuat terhadap timnas U23 kita yang dipimpin oleh pelatih Gerald Van den Berg. Nah, bicara soal Gerald Van den Berg ini, tanggal 21 Juni teman-teman, Gerald akan mengumpulkan pemain, akan mengumumkan, itu rencana siapa-siapa yang akan masuk untuk persiapan di ASEAN ini ya, Championship pada bulan Juli. Nah, kita berharap bahwa ini tim terbaik tentunya yang dipersiapkan oleh Gerald. Karena kita ditargetkan itu harus juara. Ya, karena kemarin itu Vietnam sebagai juara, kita juara di 2019 ketika masih dipegang oleh Indra Safri. Nah, sekarang Gerald menjadi tantangan pertama dia ketika menukangi U23 ini, karena masih ada juga Gerald akan menukangi U23 di bulan September untuk kualifikasi Piala Asia. Kita juga sebagai tuan rumah yang akan bermain di Sidoarjo. Tapi ini dulu, ya. Kalau SEA Games itu kan akan berlangsung pada Desember. Tapi sekarang yang di depan mata adalah ini Asian Championship. Makanya Gerald harus memilih pemain-pemain terbaik. Kalau target juara, dia siapkan skuad terbaik dia untuk bisa menopang perjalanan kita lolos dari grup A dan bukan saja ke final, tapi kita meraih gelar juara. Memang tidak mudah, perlu perjuangan, tapi nama-nama sepertinya sudah disusun oleh Gerald, tinggal diumumkan. Semoga di dalamnya, ya konon kabarnya dia akan coba untuk bisa memanggil Marcelino, ya siapa tahu akan ikut Justin Hubner, karena belum ada klub dengan Rafael Struijk ada di dalam. Semoga Ivar Jena juga bisa
ikut, tapi kan mereka sedang capek ya, sedang kelelahan yang setelah memperkuat timnas senior. Tapi kalau bagi Rafael kan dia tidak bermain, ya kecuali lawan Australia satu di Sydney, tapi 3 pertandingan terakhir dia tidak bermain, Bahrain, Cina dan Jepang. Jadi saya pikir Rafael bisa dipanggil. Di depan juga mungkin saja Jens Schraven akan ikut di dalam. Nah, ini akan oke tim kita. Kalau Marceng juga bisa main memperkuat, kita butuhkan memang tenaga dari Marcelino. Apalagi kalau Iper ada di dalam. Justin Hubner yang masih mencari klub ini, dia bisa bermain. Jadi dia di belakang mungkin akan ditopang oleh Muhammad Ferrari dan Kadek Arel yang bisa bermain di posisi 3 back. Nah, kita punya juga back yang bagus, Doni Tripamungkas saya kira akan masuk, atau back dari PSM, Sultan Saki juga bisa dilirik untuk diambil. Kita tidak tahu apakah Beckham Putra juga akan ikut, tapi Arkan Fikri juga mungkin akan tersedia di dalam. Ya, kita akan lihat ya. Mungkin saja dengan Robi Darwis atau Kakang ikut bermain. Ya, kita punya Victor Detan, punya Ronaldo Kuate juga. Nah, semua tergantung dari Gerrard untuk melist semua pemain-pemain ini dan diumumkan. Dan saya pikir ini tidak main-main karena ini adalah performa awal di bawah Gerrard. Dia tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk Piala AFF ini atau Asian Championship ini. Kalau dia bisa melangkah ke final dan juara, nah top. Lebih pede lagi Gerrard untuk bisa menatap di kualifikasi Piala Asia. Karena kita tahu kan kita tidak main-main, ada Korea yang satu grup dengan kita di kualifikasi Piala Asia September yang akan datang. Tapi ini dulu, fokus konsentrasi di Asian Championship ini, di mana kita dituntut untuk bisa menjadi juara. Karena menurut saya di grup A itu kita dan Malaysia itu diunggulkan, tapi tetap harus tidak boleh menganggap enteng, mewaspadai Filipina sebagai kuda hitam di sini yang mungkin bisa mengganggu kita. Ya, tapi kalau kita sudah menang 2 pertandingan melawan Brunei dan Filipina sebelum menghadapi Malaysia, tentunya peluang untuk lolos sangat terbuka karena ada satu runner up terbaik yang akan dipilih untuk melengkapi 4 tim yang lolos. Karena di grup B itu saya yakin sudah Vietnam, dan di grup C itu Thailand yang akan menjadi juara. Semoga yang terbaik ya yang kita bisa dapatkan di bawah pelatih Gerrard Vandenberg. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.